Halo, selamat malam kawan-kawan investor. Kali ini saya berada di kabar emiten. Kali ini saya akan bacakan keterbukaan informasi kepada pemegang saham terkait tata cara pembelian kembali saham dalam rangka penghapusan pencatatan atau delisting saham PT Onyx Capital Tbk. PT Onyx Capital Tbk yang delisting. Sebelum lanjut, semua informasi ini sudah ada di aplikasi kawan-kawan sekalian. Jadi bagi yang sudah membaca, silahkan video ini di skip saja karena video ini khusus untuk yang belum sempat membaca aplikasinya ya. Nah, saya lanjut ya. PT Onyx Capital, kegiatan usaha utamanya adalah bergerak dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, berkedudukan di Jakarta Pusat. Nah, sehubungan dengan telah disetujuinya rencana penghapusan pencatatan atau delisting saham oleh PT Onyx Capital Tbk perseroan terkait rencana perubahan status perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan yang tertutup berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa yang telah diumumkan pada aplikasi elektronik General Meeting System KSEI. Ya. Tata cara pembelian kembali sahamnya sebagai berikut. Harga pembelian kembali saham. Perseroan akan melakukan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik atau masyarakat kurang dari 5% sejumlah 32.784.000 lembar saham atau sebesar 12% atas modal ditempatkan dan disetor penuh dengan jumlah nilai nominal atas seluruh saham yang akan dibeli kembali sebesar Rp200 per saham. Jadi akan dibeli sebesar Rp200 per saham. Sehubungan dengan harga pembelian kembali saham yaitu sebesar Rp200 per saham, jumlah dana yang akan digunakan untuk pembelian kembali adalah sebanyak-banyaknya Rp6.556.800.000. Kemudian poin B-nya, periode pembelian kembali saham akan dimulai pada tanggal 24 Januari 2024 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan ditutup pada tanggal 24 April 2024 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi periode pembelian kembali sahamnya ini dari bulan Januari sampai bulan April tanggal 24. Poin C, pemohon yang berhak adalah pihak yang berhak untuk turut serta dalam pembelian kembali saham ini adalah pemegang saham publik atau masyarakat yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk pembelian kembali saham ini paling lambat tanggal 24 April 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian para pemohon masing-masing disebut sebagai pemohon. Poin D, anggota Bursa Efek yang bertindak sebagai perantara pembeli ya. Transaksi di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan oleh PT Yuliye Sekuritas Indonesia Tbk ya. Sekali lagi, PT Yuliye Sekuritas Indonesia Tbk sebagai perantara pedagang efek yang ditunjuk oleh perseroan dalam rangka pelaksanaan transaksi pembelian kembali saham Onyx. Poin E-nya, pemohon untuk ikut serta dalam pembelian kembali saham harus disampaikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam keterbukaan informasi dan perubahan dan atau tambahan informasi atas keterbukaan informasi dan formulir pembelian kembali atau FPK. FPK yang akan digunakan oleh para pemegang saham publik atau masyarakat dapat diperoleh di website perseroan. Ya, website perseroannya yaitu www.ocap.co.id ya, www.ocap.co.id ya, atau akan saya sertakan di link deskripsi. Kantor Biro Administrasi Efek Saham Publik atau Masyarakat dapat diperoleh di website perseroannya yaitu ocap.co.id. Kemudian yang F, tata cara pengajuan FPK-nya. Yang pertama, pemohon wajib mengajukan FPK yaitu formulir pembelian kembali untuk berpartisipasi dalam pembelian kembali saham ini kepada BAE. Pemohon dapat memperoleh FPK dengan mendownload pada situs web perseroan ya, atau meminta kepada BAE dan atau perusahaan efek yang ditunjuk ya ke Yuliye Sekuritas itu ya.
Kemudian poin 2, pemohon wajib menginstruksikan kepada perusahaan efek yang ditunjuk atau bank kusodian pemohon untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action TCA. Oke. Kemudian yang ketiga, FPK wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, kemudian disampaikan ke BAE melalui email helpdesk@fkomindo.com ya. Jadi ini saya akan bacakan, tapi untuk lebih jelasnya silakan kawan-kawan investor hubungi penjamin perusahaan efek yang ditunjuknya, yaitu PT Julius Sekuritas Indonesia yang beralamat di Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede Agung di Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta. Oke. Kemudian poin G, bukti penerimaan. Perusahaan efek yang ditunjuk dan BAE akan menerbitkan tanda terima untuk penerimaan FPK ya. Nah, bukti ini akan terdapat dalam FPK yang telah ditandatangani dan diberi stempel perusahaan sebagai bukti penerimaan atas FPK ya. Poin H, pembatalan dan perpanjangan pembelian kembali. Sebelum berakhirnya dan selama periode pembelian kembali, perseroan berhak untuk membatalkan pembelian kembali saham apabila ketentuan dan persyaratan pembelian kembali saham dalam tata cara ini tidak dipenuhi, dan memperpanjang periode pembelian kembali saham ataupun tanggal pembayaran pembelian kembali saham dengan tunduk pada ketentuan undang-undangan yang berlaku ya kawan-kawan. Kemudian poin I, pengembalian saham. Bagi pemohon yang sebagian atau seluruh pemohon yang ditolak atau dalam hal pembatalan pembelian kembali ini, sahamnya hanya akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya, saham akan dikreditkan ke sub rekening efek atau pemohon pada perusahaan sekuritas atau bank kustodian yang menyimpan saham atas nama pemohon dimaksud 1 hari kerja setelah tanggal pembatalan pembelian kembali atau tanggal penutupan periode pembelian kembali, yaitu itu terkait hal pengembalian saham. Kemudian poin J, pembatalan FPK ya. Sebelum berakhirnya masa pembelian kembali, pemohon yang telah mengajukan FPK dapat membatalkan keikutsertaannya dalam pembelian kembali saham untuk seluruh atau sebagian sahamnya. Pemohon yang ingin membatalkan keikutsertaannya harus memberikan pemberitahuan tertulis yang menyebutkan alasan pembatalan kepada perusahaan sekuritas atau bank kustodiannya dan perseroan dengan salinan kepada KSEI. Kemudian poin K, terakhir pembayaran. Pada tanggal pembayaran 4 Mei 2024, pembayaran kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan melalui KSEI ya, akan dilakukan melalui KSEI. Oke. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang rupiah. Perseroan akan membayar seluruh biaya-biaya yang terkait dengan transaksi pembelian kembali, termasuk komisi transaksi ya. Nah, pemegang saham publik yang menjual sahamnya dalam bentuk tanpa warkat atau scriptless pada saat pembelian kembali saham akan dikenakan pungutan pajak berupa penjualan dengan jumlah 0,10% dari hasil penjualan sahamnya. Jadi tetap akan kena pajak ya kawan-kawan investor. Nah, ini menarik bagi pemegang saham PT Onyx Capital ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga proses penjualan sahamnya lancar ya. Jika Anda tambahan, silakan komen di kolom komentar. Jika ada hal yang ingin saya bacakan lagi, silakan komen di kolom komentar juga ya. Salam cuan.